Jakarta Barat, selalu senang hati melayani Anda dengan saran kritik dari masyarakat. Kami melangkah maju, kantor pertanahan Jakarta Barat tanggap dan peduli keluhan Anda dengan saran kritik. Kami siap bangkit menuju citra baru, menuju citra baru, menuju BPN baru, BPN baru. Kantor pertanahan Jakarta Barat, selalu senang hati melayani Anda dengan saran kritik dari masyarakat. Kami melangkah maju, kantor pertanahan Jakarta Barat tanggap dan peduli keluhan Anda dengan saran kritik. Kami siap bangkit menuju citra baru, menuju citra. Dalam operasi tangkap tangan, polisi menangkap 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Selain OTT, polisi juga menggeledah 3 ruangan di kantor BPN Lebak. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah amplop berisi uang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan setelah adanya informasi mengenai BPN yang meminta dana lebih dalam pengurusan sertifikat hak milik. Kelima orang yang ditangkap saat ini masih diperiksa oleh Polda Banten. Ada informasi bahwa terkait pengurusan sertifikat hak milik itu ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan PNBP. Setelah kita lakukan pendalaman dan kita lakukan penyelidikan, hari ini ada penerimaan uang yang dilakukan oleh pegawai BPN Lebak. Dan setelah kita lakukan tindakan di lapangan, kita temukan barang bukti sejumlah uang, beberapa amplop. Dari video mengenai best practice tersebut, apabila dilihat dari aspek mesin atau infrastruktur, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah memiliki fasilitas berupa inventaris elektronik untuk memberi kemudahan dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari di kantor. Dari segi manajemen ASN, fasilitas tersebut akan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN untuk perjalanan karir ke depan. Sedangkan dari segi smart ASN, pegawai di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah menerapkan transformasi digital dan literasi digital dengan cakap dan maksimal untuk menunjang kinerja sebagai pelayan masyarakat. Apabila dilihat dari aspek material, data fisik dan data yuridis yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dianggap sudah siap untuk bertransformasi dari konvensional menjadi digital. Dari segi manajemen ASN, sudah tercermin bahwa pegawai di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah menguasai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural untuk meningkatkan kinerja secara maksimal dan memberi pelayanan kepada masyarakat dengan prosedur yang cepat dan tidak berbelit-belit. Dari segi smart ASN, pegawai Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah menguasai kompetensi digital skill dengan sangat baik, yang memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi untuk menjalani tugas dan kegiatan sehari-hari di kantor demi meningkatnya kualitas instansi dan kepercayaan masyarakat. Dari video mengenai bad practice tersebut,
apabila dilihat dari aspek mesin atau infrastruktur, oknum kantor pertanahan Kabupaten Lebak tidak menggunakan sistem pelayanan secara elektronik dengan maksimal untuk memproses berkas peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh masyarakat. Dari segi manajemen ASN, oknum tersebut jelas mengabaikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang seharusnya dimiliki oleh ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tanpa menerima imbalan di luar penghasilan yang sah. Dari segi Smart ASN, oknum tersebut tidak menguasai transformasi digital dan literasi digital untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah secara cepat, tepat, akurat, dan biaya yang transparan. Justru sebaliknya, mereka masih menggunakan sistem konvensional sebagai sarana meminta tambahan biaya di luar PNBP untuk keuntungan pribadi semata. Apabila dilihat dari aspek material pada segi manajemen ASN, oknum tersebut secara sadar tidak memiliki kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada bangsa, masyarakat, dan negara. Sementara dari segi Smart ASN, oknum tersebut diduga tidak mengetahui atau tidak ingin mengetahui perangkat keras dan piranti lunak yang digunakan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah, sehingga menghabiskan waktu yang lama serta biaya resmi di luar PNBP yang sangat tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Astrisdensya Widodo. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai dua video, yaitu video bad practice dan video good practice. Video bad practice membahas mengenai operasi tangkap tangan terhadap 4 pegawai BPN dan 1 kepala desa di Lebak, Banten. Pada video tersebut mencerminkan pegawai BPN menyalahi kode etik dan kode perilaku yang mencoreng martabat dan kehormatan ASN. Selain itu, pegawai tersebut melaksanakan tugasnya dengan tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak berintegritas. Yang tercermin dari pegawai tersebut meminta dana lebih untuk pengurusan sertifikat hak milik. Analisis isu pada kasus tersebut, kelompok kami menggunakan metode fishbone. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori man atau orang. Penyebab terjadinya kasus tersebut dari sisi man atau orang adalah yang pertama, pegawai melaksanakan pekerjaannya dengan menyalahi kode etik dan kode perilaku. Yang kedua, sifat serakah dari pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk video yang kedua, best practice, membahas mengenai pusat pengelolaan informasi, penanganan pengaduan, dan monitoring kerja dari Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat. Untuk kategori man atau orang, itu memperlihatkan bahwa pegawai dari Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat telah cakap literasi digital dengan memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan aplikasi monitoring dalam pekerjaan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kategori man. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosalina, saya dari Kanta Kabupaten Seluma. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang video bad practice dan juga best practice yang tadi sudah ditayangkan. Di mana video bad practice yang menerangkan bahwa 4 pegawai BPN di Lebak, Banten melakukan pungli dalam pengurusan sertifikat tanah. Di mana kasus tersebut dapat ditarik akibatnya melalui teknik analisis fishbone, di mana SOP pengurusan sertifikat yang masih belum transparan sehingga terjadinya celah untuk melakukan pungli. Hal ini tentu melanggar ketentuan umum manajemen ASN, di mana pelaku melanggar kode etik, kode perilaku, kewajiban, dan juga disiplin dalam bekerja. Selain itu, dalam penerapan Smart ASN, transformasi digital juga belum dilaksanakan secara penuh, sehingga oknum tersebut tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya karena sistem yang masih belum sepenuhnya transparan. Selanjutnya pada video kedua, yaitu video tentang Command Center Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, di mana merupakan sistem yang menggabungkan media informasi, penanganan pengaduan, monitoring berkas, dan beban kerja secara real time yang terkoneksi ke seluruh petugas pelaksana dari staf sampai dengan kepala kantor. Hal ini
membuat kolaborasi SDM dan teknologi diharapkan terjadi peningkatan kinerja SDM yang cepat dan efisien agar tercipta pelayanan tanpa tunggakan, di mana hal tersebut sejalan dengan transformasi digital yang terus digadang-gadangkan oleh Kementerian ATR BPN. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Pradana Indasari. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait video best practice dan bad practice. Yang pertama terkait video best practice dari aspek media dalam video tersebut, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik berupa comment center yang merupakan pusat pengelolaan informasi penanganan pengaduan dan monitoring kinerja yang dapat diakses secara online. Hal tersebut sebagai bentuk terwujudnya Smart ASN dalam menerapkan transformasi dan literasi digital, di mana pengguna tidak hanya sekedar mengoperasikan namun juga bertanggung jawab terhadap aplikasi yang telah dibuat. Yang kedua, terkait dengan video bad practice dari aspek media yang dilihat dari sudut pandang lingkungan kerja, yaitu tentang budaya di lingkungan kerja setempat yang kurang baik. Pada video tersebut menunjukkan terdapat 4 pegawai BPN yang tertangkap OTT karena kasus pungutan liar. Hal tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya profesionalisme dan sistem pengawasan. Hal itu bertentangan dengan asas manajemen ASN, yaitu profesionalitas dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Demikianlah tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiu Tampapahan dari Kanta Kabupaten Seluma. Baiklah, saya akan memberi tanggapan mengenai video yang telah ditayangkan sebelumnya. Yang pertama, video bad practice yang membahas mengenai 4 pegawai BPN yang terjaring OTT di Lebak, Banten. Perilaku oknum pegawai BPN yang terjaring OTT di Lebak, Banten terjadi akibat adanya sikap kerja dan perilaku kerja yang tidak profesional yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara meminta dana lebih dalam pengurusan sertifikat hak milik. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya transformasi digital dalam sistem pelayanan, sehingga menimbulkan celah untuk oknum melakukan hal tersebut yang bertentangan dengan manajemen ASN, di mana seorang ASN sebagai pelayan publik harus memiliki integritas, bersikap profesional dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Selanjutnya, video best practice dapat dilihat bahwa Kanta Jakarta Barat meluncurkan aplikasi pelayanan Comment Center Jakarta Barat. Hal tersebut berkaitan dengan transformasi digital, di mana semua pelayanan berpusat pada aplikasi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal. Dengan adanya aplikasi transformasi digital di lingkungan Kanta Jakarta Barat semakin pesat dan berhasil, sehingga layanan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Terima kasih.